Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat meskipun PSBB diperpanjang oleh pemerintah kita. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berjudul menyajikan teks eksposisi. Ini merupakan pembahasan akhir dari bab 3, yaitu mengenai teks eksposisi. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan bagaimana cara menyajikan teks eksposisi. Mari kita baca basmalah sebelum kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menyajikan teks eksposisi. Sebagaimana kita ketahui, dalam menyusun sebuah teks eksposisi, kita harus memiliki kemampuan yang baik. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah tulisan yang bermutu. Nah, ini memerlukan beberapa kali latihan menulis. Jadi tulisan yang bermutu tidak dihasilkan secara instan atau cepat. Jadi kita perlu berlatih berkali-kali. Nah, begitu pula dalam kita menulis teks eksposisi, sehingga yang kita sajikan nanti menarik bagi pembacanya. Maka dalam menyajikan teks eksposisi ini ada dua hal. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu langkah-langkah penyajian. Nah, jadi sebelum kita menyajikan teks eksposisi, ini ada langkah-langkahnya. Sehingga nanti dalam penyajian teks eksposisi, apa yang kita tulis itu menarik pembaca. Jadi kita harus buat dulu langkah-langkahnya. Nanti dalam penyajian teks eksposisi akan menghasilkan teks eksposisi yang bermutu atau yang baik. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, ini ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Pertama, yaitu menentukan topik yang akan disajikan. Jadi kita sebelum menulis apa topik yang akan kita sajikan. Nah, ini kita tentukan dulu. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Apa paparan yang kita akan paparkan dalam teks eksposisi tersebut. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema atau dengan topik. Jadi kalau datanya berbeda, ya nanti juga hasilnya akan berbeda, nggak nyambung. Yang keempat, yaitu membuat kerangka karangan. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, itulah langkah-langkah dalam kita membuat teks eksposisi. Sehingga nanti kalau kita sudah lakukan itu, teks eksposisi yang kita sajikan akan menarik, akan baik dan bermutu. Lalu apa yang kedua? Yang kedua itu kegiatan penyuntingan. Apa itu kegiatan penyuntingan? Jadi setelah kita menyusun teks eksposisi, kita harus periksa kembali agar tulisan kita menjadi sempurna. Nah, proses perbaikan tulisan inilah yang disebut sebagai proses merevisi atau revisi atau menyunting.
Jika pada tulisan yang kita buat terdapat kesalahan, maka kita harus merevisinya, memperbaikinya. Nah, ini ada langkah-langkahnya pula dalam kita menyunting teks eksposisi tersebut. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, ini ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu baca terlebih dahulu teks secara keseluruhan. Jadi tanpa kita baca ya kita tidak akan tahu apa kesalahan yang kita tulis. Yang kedua, tandai kata atau kalimat yang tidak sesuai. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan kan kita akan tahu tuh kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang kita tulis. Yang ketiga, periksa keterkaitan antar paragraf. Jadi ada misalnya 3 paragraf, nah itu harus terkait satu sama lain. Yang terakhir yaitu lakukan perbaikan dengan mengubah atau mengganti kata, kalimat, atau paragraf yang tidak sesuai tersebut. Nah, itulah beberapa langkah dalam kita melakukan revisi atau penyuntingan teks yang telah kita berbuat. Anak-anak sekalian berbahagia, itulah cara kita menyajikan teks eksposisi. Nah, kalau kita sudah lakukan kedua tersebut, maka teks eksposisi yang kita buat akan menghasilkan tulisan yang bermutu, yang baik dan menarik para pembacanya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi kesimpulannya yaitu dalam menyajikan teks eksposisi kita harus tahu langkah-langkah dalam penyajiannya atau dalam pembuatannya. Kemudian melakukan kegiatan penyuntingan yang sudah kita buat. Sehingga hasilnya akan menjadi baik. Nah, kiranya inilah yang dapat saya sampaikan pada hari ini pembelajaran kita. Dan saya pesan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga kita harus tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.